Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Arti kata persuasif adalah membujuk secara halus. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau memujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela. Ciri-ciri pidato persuasif yang pertama, berisi gagasan, pikiran, arahan, dan pesan dari orator kepada khalayak atau audiens. Orator adalah orang yang melakukan pidato, sedangkan audiens adalah pendengar. Ciri-ciri pidato persuasif yang kedua, bersifat mengajak. Yang ketiga, bertujuan mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar. Dan ciri yang keempat yaitu cara penyampaian pidato persuasif sesuai dengan kebutuhan pendengar. Struktur teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama, pembukaan atau disebut juga dengan pendahuluan. Yang kedua, ada isi pidato. Dan yang ketiga, penutup pidato. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, salam pembuka, yaitu penggunaan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pembukaan pidato yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam pidato dilakukan dengan menyebutkan orang yang lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai pada jabatan yang paling di bawah. Contoh ucapan penghormatan yaitu, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan kami kelas 9, dan juga adik-adik kelas kami yang kami banggakan. Bagian pembukaan pidato yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur dibacakan karena rasa syukur sang orator terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari ucapan syukur adalah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai detik ini masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara ini. Struktur pidato yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi pidato mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan. Pada bagian isi, sang orator akan menjelaskan secara detail mengenai apa yang disampaikannya kepada pendengar. Struktur pidato yang ketiga yaitu penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato memuat hal-hal berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Dan yang kedua, bagian dari penutup pidato berisi permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata. Dan yang ketiga, salam penutup, yang biasanya diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana yang dinyatakan pada predikat. Contoh kalimat aktif adalah Aini membaca buku di perpustakaan. Aini merupakan subjek dan kata membaca merupakan predikat. Jadi dia dikatakan kalimat aktif karena subjeknya Aini ini melakukan tindakan yaitu tindakannya membaca, sebagaimana yang dinyatakan dalam predikat. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara gramatikal tidak bisa berdiri sendiri. Kata tugas ini terdiri dari yang pertama yaitu preposisi atau disebut juga dengan kata depan. Contohnya di, ke, dan dari.
Yang kedua itu penggunaan konjungsi atau disebut juga dengan kata sambung. Contohnya penggunaan kata dan tetapi. Yang ketiga yaitu artikula atau disebut juga dengan kata sandang. Contohnya si dan sang. Yang keempat yaitu interjeksi atau kata seru. Contohnya wah dan aduh. Yang kelima yaitu penggunaan partikel. Contohnya partikel lah, kah, dan pun. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contohnya suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, bangga, menyayangi, dan sebagainya. Dan kata-kata ini merupakan kata yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. Yang keempat yaitu unsurnya adalah penggunaan kosakata bidang ilmu atau kata teknis. Contohnya pada bidang biologi, penggunaan kosakata habitat, ekosistem, dan populasi. Pada bidang fisika, ada penggunaan kosakata arus listrik, elektron, dan frekuensi. Pada bidang matematika, ada penggunaan kata kubus, bilangan, dan domain. Dan pada bidang geografi, ada penggunaan kosakata angin darat, abrasi, dan iklim. Dan pada bidang hukum, yaitu penggunaan kosakata hakim, jaksa, pledot, dan eksepsi. Dan pada bidang sastra, ada penggunaan kosakata puisi, alur, cerpen, dan novel. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Sinonim disebut juga dengan padanan kata. Dan tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Contoh sinonim adalah kata besar sama artinya dengan akbar, gemuk, gendut, atau dewasa. Dan kata tua sama artinya dengan lanjut usia, matang, purba, atau berumur. Sedangkan antonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna berlawanan. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contohnya adalah kata besar berlawanan maknanya dengan kata kecil dan kata tua berlawanan maknanya dengan kata muda. Unsur kebahasaan yang keenam adalah penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda disebut juga dengan nomina. Kata benda ini menurut jenisnya ada dua macam, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kalau kata benda konkret adalah kata benda yang ada bentuknya. Contohnya meja, kursi, buku, manusia, sapu, dan sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya, tetapi dapat dirasakan. Contohnya ilmu, kebahagiaan, kesedihan, harapan, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang ketujuh adalah proses nominalisasi atau pembentukan kata benda. Nominalisasi adalah pembentukan nomina dari kata lain. Pembentukan tersebut biasanya dilakukan melalui proses morfologi, salah satunya dengan afiksasi. Mari kita lihat contohnya. Contoh proses normalisasi yang pertama yaitu penambahan awalan atau awalan disebut juga dengan prefix. Contoh pada kata tua diberi awalan ke menjadi ketua. Dan pada kata dagang diberi awalan P, maka menjadi pedagang. Jadi ada penambahan awalan atau prefix. Proses normalisasi yang kedua contohnya adalah penambahan akhiran. Akhiran disebut juga dengan sufiks. Contoh pada kata timbang diberi akhiran an menjadi timbangan. Kata akhir diberi akhiran i menjadi akhiri. Dan kata nasional diberi akhiran isme menjadi nasionalisme. Dan yang ketiga yaitu penambahan awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran ini dinamakan juga dengan konfiks. Contohnya pada kata kaya diberi awalan ke dan akhiran an menjadi kekayaan. Dan pada kata tunjuk diberi awalan per dan kan menjadi pertunjukan. Dan pada kata berhasil diberi awalan ke dan akhiran an menjadi kata keberhasilan. Jadi itulah maksudnya dengan proses normalisasi. Demikianlah penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.